Rak. Rak. Oh ya betul, oh iya iya. Oh, ada baterainya juga. Ada aja bisa. Iya, iya. Cuma tetap digoreng. Oh iya. Cuma enggak. Latihan seluruhnya. Tengah lengan, kencang kanan. Hak. 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 Untuk latihan. Hormat. Hak. Penghormatan peserta apel. Kepada pembina apel Gerakan Mari Disiplin tingkat Kota Bandung. Hormat. Hak. Tegak. Hak. Lapor. Apel Gerakan Mari Disiplin tingkat Kota Bandung siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Laporan penyelenggaraan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada yang terhormat Kapolda Jawa Barat dan Skoga, Wali Kota Bandung, Kapolrestabes Bandung, dan Din 0618. Kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. A. Instruksi Bapak Wali Kota Bandung. B. Gerakan Disiplin Nasional. 2. Waktu dan tempat. Kegiatan pencanangan Gerakan Mari Disiplin dilaksanakan pada 2. Melaksanakan seluruh pekerjaan dengan penuh semangat dan disiplin. 3. Senantiasa bekerja keras, cerdas, tuntas, dan dilaksanakan dengan ikhlas. 4. Siap merealisasikan Bandung juara. 5. Menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan lingkungan. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik tempat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Sampurasun. Yang kami hormati Kapolda Jawa Barat, yang kami hormati Kapolrestabes Kota Bandung, yang kami hormati Komandan Kodim BS. Acara istimewa mencanangkan kembali sebuah nilai-nilai bangsa, yaitu kedisiplinan dalam sebuah gerakan yang kita sebut gerakan Mari Disiplin Kota Bandung. Dan di masa depan harus menjadi jiwa atau roh dari segala aktivitas bagi kita-kita yang menginginkan perubahan. Hadirin yang saya banggakan, disiplin berarti tunduk patuh dan taat pada norma hukum, baik hukum negara maupun hukum agama yang dibangun atas kesadaran individu, bukan karena diperintah atau dipaksa orang lain. Disiplin bukan sekedar menegakkan aturan, tapi terkait pembentukan sikap mental sumber daya manusia yang mau dan mampu mentaati setiap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, launching gerakan Mari Disiplin Kota Bandung hari ini bukanlah sekadar ajakan mentaati peraturan, tapi pada hakikatnya adalah membangun sikap mental yang tangguh dengan prinsip kerja yang keras, kerja yang cerdas, kerja tuntas, dan kerja yang ikhlas. Hadirin yang saya banggakan, disiplin bagi PNS akan menentukan juga wajah birokrasi pemerintah Kota Bandung 5 tahun ke depan. Sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan aparat pada aturan, semakin cerah pula wajah pemerintahan Kota Bandung. Setidaknya kondisi ini memungkinkan jajaran aparat melaksanakan tupoksi dengan baik, mengurangi frekuensi pengaduan publik. Suatu hari nanti kita harus menjadi zero complaint society. Terlebih lagi bagi PNS yang terikat kewajiban, larangan, dan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik PNS bagi masyarakat. Untuk itu saya berharap gerakan Mari Disiplin Kota Bandung menjadi fondasi untuk membangun kata sepakat bahwa pembiasaan dan penegakan disiplin harus diawali dari setiap individu, dari hal-hal kecil dan dari hari ini. Saya yakin penerapan budaya disiplin bisa menjadi bingkai SDM, aparatur dan warga kota yang selalu berada dalam koridor hukum dan perundang-undangan, sehingga akhirnya menciptakan suasana aman, tenang, nyaman bagi seluruh warga Kota Bandung. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, gerakan ini adalah bukan gerakan sesaat. Gerakan disiplin ini saya tadi sudah diskusi dengan Musbida, juga dengan Pak Kapolda, bagaimana caranya. Ini adalah gerakan yang dilakukan sampai akhir masa jabatan dari pemerintah Kota Bandung hari ini sampai 2018, dan mudah-mudahan menjadi sistem nilai di mana terjadi kekompakan, kolaborasi hidup itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kodim yang sudah siap membantu pendisiplinan Kota Bandung, kepolisian, jajaran pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini dari kewilayahan, Dinas Perhubungan, Satpol PP. Tidak lupa juga terima kasih kepada Pramuka yang sudah luar biasa, dan jajaran siswa-siswa sekolah yang akan menjadi relawan. Insya Allah mulai besok kita mulai lakukan kegiatan ini. Relawan akan nanti diberi rompi, ya, rompinya warna merah. Dengan rompi itu silahkan pergunakan pada saat tugas mendisiplinkan sedang dilakukan. Ada relawan yang membantu kepolisian mengatur lalu lintas di pagi hari yang sering macet, mengatur lalu lintas membantu polisi di sore hari yang sering macet, menjemberangkan nenek-nenek yang sudah tua, menegur mereka yang tidak pakai helm, menegur mereka yang mungkin melanggar aturan di jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya. Untuk aparat, saya mohon tegas terhadap pelanggaran disiplin. Jika ada hal-hal
yang sekiranya menjadi kewajiban aparat mohon ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Di sini kami selaku Muspida sudah siap akan mendukung jika ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh level relawan atau aparat-aparat di jalanan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bandung menjadi percontohan, tunjukkan kerjanya yang bersemangat ya, dengan cara-cara yang baik. Hanya dengan itu martabat bangsa ini bisa dikembalikan sebagai bangsa yang mulia, bangsa yang berdisiplin untuk menjadi bangsa yang bersaing di dunia global. Dengan Pak Kapolda saya juga sudah punya komitmen percontohan Bandung ini insya Allah akan diterapkan di kota-kota lain. Bagaimana gerakan disiplin adalah gerakan kolaborasi antara aparat juga dengan masyarakat atau civil society. Dan bukan tidak mungkin kalau berhasil di Jawa Barat akan menjadi inspirasi nasional juga, sebuah gerakan yang kreatif, sebuah gerakan yang bertujuan dengan cara-cara yang baru, menghasilkan masyarakat yang berdisiplin. Harapan saya dalam 5 tahun ke depan, masyarakat Bandung, masyarakat yang tertib disiplin. Kita mulai dari hari ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai di tukang jahit, jadi kita simbolkan dulu semangat beraninya dengan kaos warna merah ya. Tapi nanti insya Allah ya, suatu hari nanti dalam 5 tahun banyak orang pakai rompi merah sedang melakukan kebaikan mendisiplinkan kota Bandung. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang kehadiran saya di sini. Kita punya wali kota baru. Tentunya kita punya harapan-harapan untuk membuat Bandung yang lancar, Bandung yang tertib, dan Bandung yang indah. Saya ingin memberikan dukungan secara penuh dari jajaran kepolisian untuk merealisasikan itu semuanya. Bapak Wali Kota tidak mungkin bisa melaksanakan, merealisasikan itu semua tanpa dukungan dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, yang hadir di sini dengan gerakan Mari Disiplin yang digelorakan oleh hari ini, mudah-mudahan menjadi niat yang baik dan dapat ditiru oleh seluruh warga Kota Bandung. Pak Budai, semangat, siap. Bagus, semangat bagus. Siap. Siap. Budi, semangat Budi. Dadang. Siap. Juga, siap Pak. Semangat ya Bu. Siap. Buat Bandung juara. Siap. Contoh juaranya. Siap. Kita semuanya ya, lalu lintasnya ya. Lancar ya. Siap. 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 Di belakang, terima kasih banyak, semangat. Ini semangat dari Ketua Kuarang dengan para pembinanya. Kang Dang, tuh paling. Oh, kakak-kakak semangat ya. Siap. Ton, gedekeun.
Juara ya Pak. Siap. Di Pak Iwan. Siap. Siap. Semangat Bu ya. Adik-adik semangat, Bagas. Adik-adik juga ya. Sikap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mengira ini semangat. Gini dia. Baik semangat. Terima kasih ya, semangat ya. Siap. Semangat. Ratna Santi untuk bantu ya. Biar juara. Juara. Kedisiplinan, koordinasikan nanti di Muspika ya, Pak Dan Ramil Kapolsek juga bisa untuk supaya efektif kerjanya. Jadi jangan hanya di jalan-jalan protokol, tapi di wilayah masing-masing tolong dikoordinasikan ya. Karena konsep ini nantinya tidak hanya seremonial skala kota, justru kuncinya ada di level kecamatan. Jadi nanti di kecamatan ada tim dari militernya, di kecamatan ada tim dari kepolisian dan relawan pramuka, di mana titik-titik permasalahan kalau bisa ada orang yang memberikan laporan sehingga penyakit kota ini bisa kita bereskan obatnya sesuai dengan titik penyakitnya. Semangat ya Pak. Terima kasih. Nilai pramuka yang sudah dipunyai oleh adik-adik, gimana caranya ditularkan ke seluruh warga Kota Bandung. Siap? Siap. Nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kecakapan, nilai-nilai kekompakan, nilai-nilai kegembiraan, semangat, itu semua hadir ya di sebuah organisasi yang namanya pramuka. Gimana caranya kita implementasikan kepada masyarakat? Buat apa ilmu? Buat apa pintar? Buat apa cerdas? Kalau diri kita tidak ada manfaat buat orang lain. Oleh karena itu, dengan ilmu kecakapannya tularkan kepada orang lain. Ilmu kedisiplinannya tularkan kepada orang lain. Ilmu kekompakannya tularkan kepada orang lain. Ilmu kreativitasnya tularkan kepada orang lain. Hanya dengan cara itu, dengan teori semut ya, kita bisa menggeser sebuah halangan, rintangan dengan cara-cara kompak. Untuk pramuka. Nanti sambil proses rompi merahnya kita siapkan, nanti kita koordinasi dengan Kuarcap. Tolong pakai rompi itu waktu kita bertugas ya. Tolong menegur dengan baik-baik kalau ada motor yang tidak pakai helm. Tolong tegur baik-baik kalau ada motor naik ke pedestrian. Tolong ingatkan dengan senyum jika ada pedagang kaki lima yang mengambil jalur pejalan kaki sehingga yang pejalan kaki harus jalan di aspal ya. Tolong kalau ada waktu mendisiplinkan orang-orang dengan cara-cara yang ramah ya. Jangan lupa senyum kong balet ya. Nah, dengan cara-cara begitu kita lakukan setiap hari dengan keikhlasan. Ingat, kuncinya itu adalah ikhlas ya. Kalau dengan ikhlas sebuah itu nikmat. Jangan merasa terpaksa. Kalau adik-adik merasa terpaksa nggak usah ikutan. Tapi kalau adik-adik cinta ke Kota Bandung, lakukan dengan ikhlas, nggak akan terasa. Kakak-kakak pembina, kakak-kakak kakuaran bergabung di sini, kakak-kakak pelatih pramuka bergabung di sini. Adik-adik sekalian, mohon satu orang. Indonesia dalam hal ini skala kecilnya di Kota Bandung. Jadi kita eksperimen di skala yang lebih kecil ini, dan lebih kecil lagi saya nanti level koordinasinya di kecamatan, supaya nanti kerjasama antara militer, kepolisian, pemerintah Kota Bandung dan warga Kota Bandung menjadi sebuah simpul yang namanya gerakan disiplin, mari disiplin. Ini bukan gerakan dalam rangka 100 hari, ini gerakan fondasi dalam rangka 5 tahun ke depan. Jadi ini akan ada rutin pendisiplinan. Termasuk andalan Abdi Mas Kuaran berkumpul bersama-sama di depan. Saya kira
kurang lebihnya itu. Oleh karena itu saya didukung oleh Pak Kapolda yang sangat bersemangat, karena Pak Kapolda titip pesan jika di Bandung bisa beres ya dengan kolaborasi warga dan aparat, insya Allah kota-kota di Jawa Barat juga, dan bukan tidak mungkin ya menjadi sebuah inspirasi nasional juga. Yang terdata jauh ini berapa kan? Relawan kalau yang terdata lebih dari 2.000 ya. Nanti ada rompinya rompi disiplin warna merah. Langkah awal gemar disiplin atau gemar gerakan disiplin ini Rencananya besok banyak penertiban ya, misalkan ada pengamen-pengamen yang meresahkan masyarakat. Pengamen yang tidak meresahkan nggak dirazia, tapi ada juga yang katanya laporan-laporan, dia sesuai laporan warga, kemudian juga anak jalanan, ya gelandangan pengemis, itu kita akan bina, sudah disiapkan tempatnya, rencananya di mes Persib dulu temporer, tapi dalam jangka panjang kita ingin memberdayakan mereka dengan cara-cara yang baik ya, seperti itu. Kemudian penertiban lalu lintas tidak pakai helm, tidak pakai SIM, termasuk PKL yang menghabiskan buat kaki pedestrian juga, itu akan coba kita bina. Termasuk penanganan lalu lintas juga. Nah, termasuk yang menarik adalah lalu lintas, karena kepolisian mungkin belum optimal dari sisi jumlah, masyarakat kita perbantukan sebagai tanda kutip mungkin banpol ya, di pagi hari mengatur lalu lintas, di sore hari membantu polisi mengatur lalu lintas, sehingga kombinasi ini mudah-mudahan tertib, lancar berlalu lintas sambil kita berpikir yang jangka panjang yang sifatnya infrastruktur. Artinya untuk penegakan hukum koordinasi dengan polisi? Ya, kalau relawan hanya menegur, tidak menindak karena sesuai aturan hukum. Tapi kalau aparat saya kira menegur dan menindak sesuai aturan hukum. Pak Kapolda. untuk nanti di lapangannya sendiri mereka akan didampingi. Sekali lagi saya ingin support dan dukungan kepada Pak Wali Kota yang begitu banyak. Harapan kita tentunya dengan Jawa Barat. Dan saya mendukung sepenuhnya. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Kita ingin mengidam-idamkan Bandung yang lancar, Bandung yang tertib, Bandung yang indah. Dan semua itu ada dalam program itu. Dimulai dengan namanya disiplin. Dan saya dukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi. Mari kita lihat sama-sama dan semua jajaran saya perintahkan untuk membackup, termasuk menginventarisir masalah lalu lintas, kemudian masalah-masalah sosial lainnya. Mari kita mulai. Dan ini juga peranan pers. Saya minta dukungan yang maksimal. Ya, tidak mungkin bisa wali kota merealisasikan semua harapan-harapan masyarakat itu tanpa adanya dukungan dari stakeholder, termasuk media. Itu akan berperan. Dan untuk masalah tadi, kita inventarisir masalah lalu lintas. Di titik itu akan kita gunakan tambahkan relawan yang diberikan kemampuan dasar berlalu lintas. Tapi untuk penindakan dan sebagainya tetap pada unsur kepolisian. Ya, ini yang kita coba untuk mengurai masalah-masalah di Kota Bandung. Insya Allah kalau ini betul-betul berhasil, kita akan terapkan pada khususnya pada bidang kepolisian di seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Insya Allah dengan niat punya kemauan yang baik Pak Wali Kota, kita dukung sepenuhnya, mudah-mudahan ini menjadi warna buat Jawa Barat. Artinya jika berhasil akan diadopsi dengan ya, khususnya saya tidak punya kewenangan untuk yang dinas-dinas yang lain, tapi yang jelas untuk tugas-tugas kepolisian seperti kelancaran lalu lintas, ketertiban, itu pasti tugas-tugas kepolisian akan kita adopsi, akan saya perintahkan pada Kapolres jajaran seluruh jajaran kota Jawa Barat ini untuk bisa meniru, mengadopsi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Bandung. Untuk di lapangannya nanti pihak kepolisian nanti seperti apa untuk komandonya? Ya, jadi dikatakan ini semua sebenarnya ujung tombaknya adalah Muspika, ya, Bapak Camat, kemudian Kapolsek dan Ramadan Ramil. Nah, diinventarisir semua titik-titik rawan. Kita identifikasi betul, cari CB yang tepat, kemudian jam berapa, contoh untuk lantaran lalu lintas. Jam berapa jam padatnya, di mana saja titiknya. Nah, kita berikan pelatihan dasar, kemudian turun ke lapangan, diawasi oleh kepolisian. Mudah-mudahan dengan niat baik ini kita bisa atasi semua permasalahan. Kita support Bapak Wali Kota Bandung untuk merealisasikan apa? Bukan hanya 100 hari, tapi untuk 5 tahun ke depan dan seterusnya. Ya, oke? Pak, satu mungkin terkait dengan Wah, ini kalau ini kan sudah di luar ini, ya. Nanti sudah masih dalam proses, bisa ditanyakan ke Kabid Humas, ya. Oke? itu mau dijadiin jalur utama Pak? Ya, nah sambil jangka panjang kombinasi antara membersihkan sampah dengan namanya Master Plan Drainase Kota Bandung, itu jangka panjang. Di dalam Master Plan Drainase nanti gorong-gorongnya multifungsi, kabelnya di situ, kemudian gorong-gorongnya, jadi akan diganti semuanya. Kita baru punya 25% drainase yang baik, jadi harus mengejar dalam 5 tahun gimana caranya 75%. Tapi sebelum itu mewujud, kita operasi dulu yang pasti-pasti dulu, yang gampang-gampang dulu, yaitu membersihkan dari sampah. Satu lagi Pak, tentang kartu sehat gimana Pak?
Ya, kartu sehat intinya masih dirapatkan bentuknya karena anggaran sudah dianggarkan. Nanti tunggu pengumuman aja dari pemerintah Kota Bandung. Pada saat sistemnya sudah siap kita akan sosialisasikan. Kebanyakan pelajar. Jadi untuk Ya, nanti saya sudah sampaikan pada dasarnya tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar. Mungkin yang sekolah siang silakan yang pagi hari, data, sekolah pagi relawannya di sore hari. ini konsepnya tiap Duduk dulu. Tiap hari tidaknya ditentukan oleh urgensi ya, urgensi dari ini. Tapi intinya 100 hari pertama intensitasnya tinggi, nanti di tahun depan menurun sesuai kedisiplinannya menaik. Jadi semakin disiplin, intensitas kehadiran makin menurun. Sehingga mimpi kita suatu hari nanti memang tidak ada lagi karena sudah disiplin. Sekarang memang banyak guru. Makanya militer dan kepolisian sangat komit karena mereka juga peduli ya. Kita lihat bagaimana kompleks militer pasti bersih, pasti disiplin. Ya, harus kita tularkan kalau militer bisa, kenapa sipil tidak gitu ya. Maka dukungan sipil militer itu sangat-sangat membantu supaya kalau ada ketidaktertiban yang backingi punten misalkan oleh oknum aparat bisa dengan mudah saya berkoordinasi dengan. Tapi kalau untuk masyarakat lebih disiplin masyarakat. Kalau masyarakat lebih menegur aja, menegur tapi tidak menindak karena sesuai aturan itu. Misalkan orang pagi-pagi kan banyak yang tidak pakai helm. Untuk perwakilan gugus depan. PKL yang mengambil jalur pejalan kaki ditegur dengan baik-baik dulu dan seterusnya. Ini sebuah eksperimen sosial, jadi artinya kita lihat sambil proses, kita evaluasi, tapi mimpinya adalah gerakan ini nanti sudah melekat di kewilayahan, jadi basisnya di kecamatan. Jadi camat memimpin, ada Kapolsek, ada Danramil, ada relawan, di titik. Hanya dengan sistem begitu Bandung insya Allah bisa beres ya, dengan sistem yang anggaran belum diputuskan berapa, jadi hari ini kita siang merapatkan teknis lagi kira-kira untuk 100 hari kebutuhannya berapa, untuk 5 tahun kebutuhannya berapa, sehingga bisa dianggarkan tahunan. Kembali lagi ini bukan gerakan dalam rangka awal, ini membangun fondasi supaya 5 tahun kita bangun sistem, bukan rame di awal seperti di akhir.